Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ayas Musyafa di SCG Ngotak, ngobrol seputar tambang dan karir. Di malam hari ini gua akan membawakan salah satu topik podcast lainnya setelah 2 edisi udah keluar. Dan kali ini gua kedatangan salah satu orang penting di SCG. Waduh, ini ada Bang Hans. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Gimana kabar sekarang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Sehat. Posisi lagi di mana nih Bang sekarang Bang? Gua lagi di Morowali, Sulawesi Tengah. Lagi di site. Lagi di site. Ya. Kondisi jaringan gimana tuh Bang di sana? Apa harus nyari-nyari dulu? Sebenarnya di kantor di mes ada wifi. Cuman lagi jelek banget. Jadi ya gue sekarang keluar nih kan. Oke. Nah nanti kita mungkin bakal bahas soal kantor juga lebih lanjut lagi. Tapi mungkin kita akan mulai dulu dengan pengenalan. Tadi gue udah pengenalan, gue Ayas ya. Sekarang sih member SCG. Kemungkinan lulus tahun depan. Kalau Bang Has nih boleh perkenalan dulu ke teman-teman pendengar di rumah. Perkenalkan, nama saya Hans Freddy Alfreman Panjaitan. Saya dari HMP 2016. Oke. Nah, mungkin dulu boleh cerita-cerita dikit nih Bang di SCG dulu sempat pernah ngapain aja? Oke. Dari awal ya? Dari Boleh. awal itu gua masuk ke SCG itu berarti tahun 2017 awal, ya kan, semester 2. Itu ya diberi rezeki untuk gelombang 1 lah, langsung lolos SCG kan. Oke, terus pada saat itu tahun pertama itu masuk ke berisik. Masuk ke divisi course and workshop. Oke, cewek. Ya, situ presidennya 2014 Bang Satrio Wibowo. Terus pada tahun kedua, gue itu sebagai vice president internal pada kepemimpinan presidennya Bang Azam. Dan di 2019 di tahun ketiganya diberi amanah menjadi presiden SCG 2019. Oke, nah itu kan tadi bisa kita dengarkan ya, ada 2 yang cukup menarik tuh. Tapi tadi sempat pindah berarti ya, divisinya di course and workshop tuh kan berarti Durich gitu ya, terus pindah ke internal, tahun ketiganya jadi presiden ya kan, pengalamannya warna-warni banget nih pindah-pindah. Nah mungkin salah satu yang paling berkesan di SCG ada nggak Bang? Momen paling berkesan di SCG selama 3 tahun ya berarti? Paling berkesan ya? Kalau paling berkesannya gua bagi per tahun boleh nggak? Boleh. Karena semua berkesan kan, dan nggak mungkin doang di 1 tahun doang yang berkesan toh. Betul. Oke. Kalau di tahun pertama berkesannya itu adalah waktu gua ikut field trip di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Oke. Itu pada saat itu tambang terbesar kedua, dan waktu itu diamanahi juga sebagai activity leader di sana gua. Jadi ya itu cukup berkesan lah. Gitu. Terus di tahun kedua itu yang berkesannya adalah pada saat election. Oke. Gitu. Karena kan di tahun keduanya yang gue election kan, karena di situ electionnya juga sekaligus one day with faculty advisor, field trip juga di Celetuh. Jadi ya itu yang lumayan berkesan. Dan di tahun ketiganya yang berkesannya adalah pada saat hard rock dan election juga. Oke. Selection kebetulan terpilih menjadi presiden ya Bang ya? Ya, pada tahun keduanya.
Oke. Nah mungkin itu kan tadi sedikit pengalaman cerita waktu kuliah, waktu di SCG. Nah sekarang kan Bang Hans udah bekerja nih. Tadi juga udah sempet disinggung di awal lagi di site di Morowali gitu ya. Mungkin boleh diceritain sedikit profil perusahaannya nih Bang. Sekarang kerjanya di perusahaan apa gitu? Oke. Kalau gue sekarang di perusahaan di bidang di tambang, perusahaan tambang. Kebetulan komoditasnya adalah nikel. Nama perusahaannya PT Cahaya Ginta Ganda. Yang bertepatan di site-nya itu di Morowali. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti itu kan cukup jauh ya Bang. Saya kalau misalnya kita dari dulu kan kuliah di Jatinangor. Terus mungkin dulu pengalaman keliling-keliling ya mungkin Jabodetabek dan Bandung gitu. Nah perasaannya tinggal di tempat sejauh itu gimana tuh Bang? Sebenarnya sih kalau masih muda gini ya nggak apa-apa ya. Karena kan gue pribadi pun ya kalau boleh jujur, karena ini kan podcastnya kan point of view gue kan. Ya. Ya kalau boleh jujur sebenarnya gue nggak mau jadi orang yang kerja di tambang gitu. Cuman ya nanti mungkin itu diceritakan di sesi berikutnya lah. Tapi akhirnya diberi rezeki di sini, jadinya ya mau nggak mau harus dinikmati. Ya paling kendalanya itu susah sinyal, ya kan. Ya. Terus nggak ketemu sama keluarga, nggak ketemu sama kerabat-kerabat, ya kan. Itu paling. Nah mungkin kalau misalnya digabungin nih Bang, dulu waktu kuliah kan dilihat tadi juga minimal dari SIG-nya aja udah sangat aktif gitu kan, sempat jadi VP dan jadi presiden juga. Nah menurut Abang ada nggak sih Bang pengaruh dari waktu dulu pas kuliah ikut organisasi gitu terutama SIG dengan pas ketika masuk di dunia kerja, ada pengaruhnya nggak? Pengaruhnya pasti ada, pengaruh besar itu. Pengaruh besar. Begini, karena kalau misalnya ketika kita punya pengalaman organisasi, minimal kita bisa manage diri kita sendiri dulu. Itu yang paling penting, karena kan di organisasi kan kita udah manage, ya selain broker, tapi kan ada SDM-nya gitu. Beda sama event ya. Saya bedakan event sama organisasi. Kalau organisasi kan ada hal fundamentalnya yaitu SDM, sumber daya manusianya yang kita tetap maintain kan gitu. Ya kan? Ya. Nah ya itu aja bisa kita urus, ya berarti mau nggak mau setidaknya kita bisa ngurus diri sendiri dulu nih ketika di dunia pekerjaan. Ya selebihnya sosial yang lain dari problem solving, terus dari public speakingnya dan segala macamnya lah, itu sangat berpengaruh gitu. Ya ketika kita memang ya totalitas juga ketika berorganisasi itu. Iya, betul. Nah kalau dari SIG sendiri ada nggak Bang relasi-relasi yang dibangun ketika waktu kuliah terus sekarang memberi efek yang cukup penting gitu dalam karir Bang Hans? Oke. Untuk relasi banyak, sangat banyak untuk di SIG ya. Bukan artinya siapa gua waktu di SIG, enggak, tapi siapapun bisa gitu. Bahkan kalau boleh cerita, ketika gue jadi presiden pun relasi gue malah makin berkurang, malah yang lainnya yang malah lebih banyak relasinya. Kenapa? Karena fokusnya gue pada saat itu adalah full di SIG. Iya, betul. Tidak ke eksternalnya begitu. Jadi ya siapapun bisa, tapi apakah berpengaruh kepada keadaan sekarang? Berpengaruh ya untuk teman diskusi gitu. Tapi untuk di posisi gue sekarang ya karena jalan orang kan beda-beda tuh. Ya. Ya kebetulan dapat di sini pun juga karena dari sosial media itu. Nah kalau misalnya kita sambungin dengan kondisi sekarang nih Bang, teman-teman di tahun mulai dari 2020 mungkin ya, teman-teman di tahun ini kan punya tantangan tersendiri nih mengenai ada pandemi COVID. Kayak kalau misalnya di angkatan gua ngerasain beberapa yang mau masukin PA ke perusahaan gitu ya, perusahaannya tutup karena pandemi. Nah kalau misalnya sekarang nih solusinya mulai banyak teman-teman yang kuliah bangun
aktivitas LinkedIn-nya nih Bang. Jadi di LinkedIn mulai pada Oke. post ikut apa aja, habis ikut kegiatan diposting. Nah menurut Bang Hans yang kayak gitu-gitu bisa nggak kira-kira mempengaruhi nanti kita lebih mudah masuk di dunia kerja? Oke. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan AS yang terakhir tadi, ada hal yang mungkin mau gue ceritakan dan sampaikan. Gitu. Oke. Jadi, oke lah, sebelum kita misalnya mau tahap lagi 2017 ya kan sekarang, dan 2018 yang mau TA, tahun depan mungkin udah mau mulai mencari pekerjaan ya kan. Waktunya itu sebenarnya adalah bukan pada saat kondisi di saat kalian mencari pekerjaan, ngerti nggak? Tapi di saat kalian kuliah selama kurang lebih 4 tahun, itu yang paling penting. Jadi gini, percuma ketika kalian punya kesempatan, kalian tahu ada peluang di depan, kalau misalnya kalian nggak ada persiapan, dan persiapan itu kapan dibuat? Ya, ketika kalian kuliah 4 tahun. LinkedIn itu diisi dengan apa sih? Dengan kegiatan-kegiatan kita 4 tahun. Kena kan balik lagi ke sana. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah aktivitas dan kegiatan kita ketika kuliah. Dan ini sangat relate untuk angkatan yang ya mungkin 2019, 2020, 2021 dan seterusnya nanti. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin belum disadari oleh mahasiswa apalagi HMG sekarang, dan itu pun juga sudah gue sadari ketika gue udah lulus. Jadi gue dan udah beberapa teman-teman kalian yang udah pernah sharing juga sama gue atau senior kalian yang memang sudah gue sampaikan tentang itu. Jadi contoh sebelum ke LinkedIn, ini kan relate banget sama LinkedIn karena LinkedIn itu isinya apa sih? Isinya adalah performa kalian, aktivitas kalian untuk ngejual diri kalian punya value apa sih, ya nggak sih? Karena kan banyak banget headhunter tuh di LinkedIn, iya kan? Gitu. Jadi ketika misalnya kalian kuliah, ya oke, nomor 1 tetap akademik, ya itu nggak bisa ditolerir karena itu tanggung jawab kalian yang paling utama untuk orang tua. Toh? Yang kedua adalah cari jalan kalian sendiri. Banyak orang yang memang ikut aktivitas banyak, tapi dia nggak punya tujuan apa-apa. Nah, sebenarnya kan itu balik lagi ke orang lain, orang pribadi kita sendiri-sendiri kan. Jadi ketika misalnya ada nih, oh tahun ke tahun pengennya ikut event ini, acara ini, bla bla, karena apa? Karena pengen ngisi waktu kosong dan lain-lain. Ya itu terserah, karena balik lagi ke tujuan masing-masing. Tapi alangkah baiknya ketika tujuannya itu bisa disandingkan dengan plan 4 tahun, 2 tahun ke depannya. Untuk apa? Untuk kalian sendiri kok. Karena nanti akan dirasakan ketika misalnya kalian sangat membuang waktu ketika berkuliah dengan aktivitas-aktivitas yang tidak punya value-nya. Nanti kalian akan sadari. Karena gua pribadi pun juga menyadari itu. Ada beberapa part di kehidupan kampus gue yang gue sesali kenapa harus gue ngelakuin itu yang seharusnya bisa gue lakuin untuk hal-hal yang punya manfaat lain. Jadi misalnya contoh ini dari pandangan gue ya, ketika kalian naik tingkat, mungkin ini relate sama nanti 2020, 2021 dan seterusnya. Kalian sekarang misalnya masih jadi staff ya kan, tahun-tahun awal gitu kan. Terus tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, apakah kalian akan menjadi tetap memilih untuk di posisi yang sama? Harusnya ketika kalian punya tujuan dan tujuan yang baik, terus kalian juga pengen berkembang, kalian harus bisa men-challenge diri kalian tuh dengan apa? Dengan naikkan tanggung jawab gitu. Bukan jabatan oriented ya, tapi setidaknya naikkan tanggung jawab. Ya. Dengan cara apa ya? Cari yang sesuai dengan lingkungan kalian dan nilai-nilai yang kalian butuhkan gitu. Jadi ketika misalnya naik tingkat ya harusnya kalian juga naik juga tanggung jawabnya, dan itu sangat penting dan itu belum disadarin. Dan banyak juga yang salah ketika misalnya sangat mengutamakan organisasi, itu juga sangat fatal. Karena nanti dirasakan banget ketika misalnya kalian di LinkedIn banyak aktivitasnya, banyak organisasiannya, kepanitiaannya, tapi akademiknya kalian tidak mumpuni untuk bersaing ataupun
jadi landasan kalian bekerja, ya sulit. Ya, jadi benar-benar harus balance lah semua gitu. Nah, terus untuk sekarang kondisi pandemi ya, makanya tadi kurang kegiatan, jadi banyak aktivitas yang di LinkedIn, mau bangkitin lagi LinkedIn-nya masing-masing kan gitu ya. Sebenarnya ya aku pribadi sih cukup prihatin ya, karena yang kayak misalnya gue dengar sendiri 2018, 2017, mungkin bahkan 2019 untuk mapping pun masih ada beberapa yang masih sekunder gitu kan, gak semuanya offline dan lain-lain. Kita berbicara dengan kondisi kita sebagai geologi ya, lapangan itu adalah tempat belajar yang sangat ideal. Jadi ketika misalnya kita bukan sebagai geologis ya, tapi sebagai mahasiswa geologi aja, jika kita tidak menyentuh lapangan, kita bukan mahasiswa geologi. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Cuman kan fakultas juga punya kebijakan dan mungkin lebih tahu yang terbaik buat kalian, tapi dari segi pandang gua pribadi sangat disayangkan aja, apalagi untuk PGL ya. Kan 2019 kan udah PGP, 2018 juga udah PGP, bahkan PGL sekarang lagi berjalan. Tapi ada beberapa yang sekunder, ada beberapa yang mau untuk offline atau disuruh dosennya offline. Tapi baiknya adalah offline. Kalian langsung terjun, ya nanti akan tetap unpaid lah, unforced lah dan segala macam. Karena nanti sense-nya itu kalian yang bangun sendiri ketika di lapangan. Dan itu nggak bisa dengan cuma kalian bikin laporan gitu ya, terlepas kalian mau jadi geologis atau tidak, itu yang paling penting. Mau misalnya kalian tidak menjadi geologis pun, kalian punya rencana oke nggak mau jadi geologis, ya tetap aja kalian nggak tahu rezeki kalian di mana tuh. Sama yang tadi aku bilang, aku juga sebenarnya nggak mau jadi geologis gitu. Jadi sedikit cerita lah, mungkin udah beberapa teman-teman lain udah pada tahu juga, gue pribadi sebenarnya dari semester 5 itu udah mengkaji diri bahwa gue nggak mau jadi geologis. Itu sebelum peminatan, karena peminatan itu semester 6. Gue nggak mau jadi geologis nih, karena gue nggak terlalu saintis banget lah, paper aja gue nggak punya sampai sekarang gitu. Terus habis itu jadi apa nih harus yang gue butuhin gitu. Ya akhirnya gue mikir, ya udah gue coba realistis nanti ketika gue lulus, tapi gue coba pakai idealis gue geologi ini ketika gue kuliah. Jadi ketika nanti gue sudah lulus, walaupun gue misalnya tidak mau menjadi geologi, tapi setidaknya gue punya modal untuk di geologi dan gue bisa berperang dengan orang-orang yang lain di lingkup geologi, ketika walaupun di hati gue bukan itu, tapi setidaknya kan kita buka peluang buat diri kita sendiri. Makanya gue coba pakai idealis geologi gue ketika kuliah. Makanya gue coba untuk total di dunia perkuliahan. Makanya itu juga yang harus bisa kalian lakukan. Iya, even kalau misalnya kalian tidak mau jadi geos, ya coba lakukan itu. Akhirnya gue coba ambil peminatan mineral, dan gue pun kena dampak COVID sebenarnya. Ketika tugas akhir, yang tadi saya Ayah sampaikan, gue kan waktu itu bikin proposal tugas akhir itu dari semester 6. Terus gue kirim itu semester 7, bulan Agustus. Dan kebetulan waktu itu diterima di Freeport, yang harusnya berangkat di bulan April 2000, waktu lagi hard rock. Habis itu yang gue ingat adalah tanggal 16 Maret itu gue udah medical check up dari Freeportnya langsung. Akhirnya di tanggal 17 ada info kalau misalnya lockdown Indonesia, ya semua perusahaan tidak boleh ada visitor toh. Akhirnya gue diundur sampai 3 bulan pada saat itu. Di bulan Juni gue follow up lagi, masih naik COVID, ya kan? Akhirnya diundur sampai akhir tahun. Di situ gue berpikir apakah gue harus nunggu sampai akhir tahun atau tidak. Karena gue memutuskan untuk gue mundur dari situ, karena gue akan nambah semester yang panjang banget kalau misalnya akhir tahun gue berangkat, dan itu pun juga belum tentu pasti berangkat kan. Betul. Gitu. Dan itu pun gue kena dampaknya, ya kan. Dan dari situ pun gue
akhirnya bikin banyak plan untuk tugas akhir, bahkan sampai 7 sampai 9 plan gue tugas akhir gue. Gitu, dari sepanjang dari bulan April. Lockdown itu dari bulan Maret. Itu dari bulan April tuh gue nggak tahu mau ngapain karena gue nggak ada data yang bisa gue kerjain. Ya. Kan akhirnya gue mikir lah, apakah gue harus TA Geomorph yang cuma studio doang, data PGL. Terus nanti idealisnya gue kemana? Sedangkan gue punya idealis di geologi itu selama kuliah minimal satu perusahaan gue naungin gitu sebelum gue lulus. Akhirnya gue sempet goyah nih, mau Geomorph nggak, biar cepet lulus deh, bodo amat. Gue singkirkan deh idealisnya gue. Tapi akhirnya gue mikir, yaudah hold dulu, sabar. Udah, akhirnya singkat cerita gue bikin banyak judul, diskusi dengan pembimbing juga. Kebetulan pembimbing gue waktu itu Bu Meg. Terus habis itu udah, akhirnya singkat cerita dapatlah di Antam di bulan Agustus mulai TA-nya. Dan itu pun juga akhirnya gue dapat kesempatan untuk magang di Pertamina yang gue nggak suka banget, yaitu migas. Gitu. Tapi kenapa gue ambil? Gue pengen coba, gue pengen tahu apakah gue di sini atau tidak. Karena menurut gue ya, kalau kita coba suatu hal, kita punya dua jawaban, iya atau enggak. Tapi kalau nggak kita coba, ya kita nggak punya jawaban apa-apa tuh. Betul. Gitu. Makanya gue coba untuk ambil magang itu 6 bulan sambil gue skripsian emas. Dua hal yang berbeda dan di waktu yang bersamaan. Makanya gue lulusnya agak lama, di bulan Februari kemarin kan. Gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya kegiatan dan aktivitas kalian ketika perkuliahan. Dan nanti kan akan kalian tumpahkan tuh semua di LinkedIn kalian untuk apa, bikin tertarik tuh headhunter ke profil kalian. Karena apa, jujur, gue dapat pekerjaan sekarang ini tuh dari LinkedIn. Gitu, bukan dari poster rekrutmen atau gimana, enggak. Gitu. Jadi gue waktu itu dari gue lulus, gue itu nggak ada daftar geologi sama sekali, tambang sama sekali gue nggak ada. Karena gue ngikutin realistis yang gue udah gue planning di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Gue lulus Februari, sidang kompre, nggak ada perusahaan tambang yang gue daftar. Rata-rata tuh non geologi semua. Ya. Tapi akhirnya ada satu tempat yang gue daftar, sehingga bulan April gue udah mulai kerja di geologi, di nikel. Gitu, dari bulan April gue lulus Februari, bulan April gue kerja di nikel. Ya rupanya jalan kan nggak ada yang tahu, makanya itu yang butuh persiapan dari sekarang tuh itu. Apalagi 19, 20, dan 18 juga tetap harus bisa manage itu. Gitu Pak. Oke. Nah, itu sebenarnya ada banyak banget cerita yang tadi menarik gitu, kayak lagi TA di mineral tapi magang di migas, yang mana menurut gua pribadi itu suatu yang cukup sulit gitu ya, apalagi lagi ngerjain TA gitu ya. Apalagi itu kan dua peminatan yang berbeda gitu. Cuma mungkin ntar itu kita bahas lagi nanti kalau sempat. Nah, gue pengen nyampe dulu yang tadi soal apa yang kayak 18 lagi PGL, yang mana idealnya tempat belajar kita kan memang di lapangan gitu ya. Itu menurut gue pribadi juga gue setuju gitu dengan hal itu ya, karena kan gue juga kemarin udah sempet PGL ke lapangan seminggu, dan menurut gue ada banyak hal yang memang baru bisa gue pahami ketika gue ada di lapangan gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke soal pengalaman-pengalaman di kuliah tadi, sebenarnya mungkin bisa kita bagi jadi dua hal nih. Ada orang misalnya yang memang ikut di organisasi, dia tahu apa yang dia suka dan yang pengen dia kembangkan gitu. Nah, ada juga orang yang ikut organisasi memang hanya ingin memperbagus CV-nya aja gitu. Jadi walaupun dia nggak suka, walaupun dia nggak tahu dia akan berkembang di mana, tapi ya udah buat CV-nya lebih bagus dan dia masuk organisasi. Nah, menurut Bang Hans, kira-kira yang mana nih yang
lebih diperhatikan oleh perusahaan gitu? Apakah memang orang-orang yang tahu dia akan berkembang di mana dan bagaimana dan dia suka di organisasi tersebut, atau memang ya udah ikut aja organisasi sebanyak-banyaknya walaupun nggak suka gitu. Yang penting CV-nya mentereng. Hmm. Oke. Ini akan gue bagi dua hal ya, dua bidang yang berbeda. Karena gini, kalau ngomongin perusahaan berarti kan kita ada dua koridor nih, geologi sama non geologi itu. Iya. Nah, kalau misalnya perusahaan non geologi tidak dibutuhkan akademik kalian yang di geologi. Yang dibutuhkan yang dilihat adalah soft skill dan experience kalian berorganisasi. Karena itu yang mereka butuhin. Toh? Ya, Tapi kalau perusahaan yang geologi, dua hal itu sangat dibutuhkan. Akademik di geologi dan soft skill kalian, aktivitas kalian. Ya. Konklusinya adalah memang organisasi atau soft skill yang kita dapat dari aktivitas kampus itu sangat penting. Toh? Tapi ingat ketika misalnya tadi case yang ASK banyak ambil organisasi walaupun tidak di hatinya, tetap dia tidak akan berkembang di satu tempat itu. Yang tadi gue sampaikan, ketika naik tingkat kalian, harusnya bukan naik jabatan konotasinya, tapi naik tanggung jawabnya. Dan ketika misalnya namanya organisasi kan sustain dari tingkat 1 sampai tingkat 4, namanya organisasi itu bukan acara kan. Nah, apakah ketika orang itu memilih di satu tempat yang tidak disukai untuk hanya memenuhkan CV-nya bahwa dia berorganisasi, apakah di tahun-tahun berikutnya dia akan diberi tanggung jawab yang lebih oleh senior di organisasinya? Kan itu jadi satu pertanyaan. Dan headhunter pun atau HRD pun juga akan melihat, oh grafik si anak ini tahun ke tahunnya atau aktivitasnya atau experience-nya ya stuck di sini aja, nggak berkembang. Tapi kan mereka juga punya point of view yang lain toh. Tapi saran gue sebaiknya ya pilih yang memang di hati kalian yang sesuai dengan yang kalian butuhin. Jangan yang cuma kalian inginkan, oh pengen masuk ini karena kemejanya bagus, oh masuk ini karena keluarganya bagus, oh masuk ini karena ini. Tapi yang kalian butuhin aja. Yang kalian butuhin di mana ya itu yang kalian masukin. Kalian kan nanti jadi lebih nyaman tuh gitu organisasinya. Nah, ketika tadi ada cerita udah terkendala pandemi sejak TA gitu ya, sejak masukin TA tadi bulan Maret tiba-tiba lockdown, akhirnya ganti perusahaan gitu. Nah, kalau dalam cari kerjanya sendiri nih Bang, kebetulan kan sekarang Bang Hans udah bekerja di perusahaan tambang ya, geologis gitu kan pekerjaannya. Nah, buat kita nanti misalnya persiapan kita ketika lulus, ada kesulitan tersendiri nggak sih Bang ketika kita mencari pekerjaan di masa kayak gini? Oh, kalau menurut gue sih enggak ya. Karena makin kesini kan orang bakal jadi lebih adaptif terhadap digital toh. Ya. Nah, dan sekarang jadi lebih aware banget terhadap digital juga gitu. Dan apapun sekarang tuh bisa diakses. Kan gitu. Misalnya dari course atau segi-segi pembelajaran yang lain pun kan sekarang udah bisa di-record dan lain-lain ya. Otomatis kan sekarang mau nggak mau nggak ada alasan lagi kalau kalian tidak tahu gitu. Minimal tentang teori perkuliahan, tentang mata kuliah kan gitu ya. Apalagi untuk mencari pekerjaan, semua kan udah digital semua. Nggak perlu tuh ngelamar door to door ke perusahaan, ngirim lamar kan nggak ada lagi kayak gitu. Tinggal kalian bikin CV kalian formatnya dengan baik, terus dikirim email dengan lengkap dari subjeknya, terus dari isi body emailnya dan segala macam, itu kan juga sangat penting, dan itu kan ada trik-triknya kan gitu. Jadi ya ke depan malah kalian akan lebih lancar untuk nyari pekerjaan ya. Tapi sebenarnya gini, nyari pekerjaan tuh nggak susah, pekerjaan tuh banyak. Tapi yang susah adalah masuk ke dalam pekerjaan yang kita mau. Itu yang susah. Berarti kan mau nggak mau persiapannya dari kapan? Ketika kalian kuliah, persiapan dari sekarang. Bukan pas kalian mau lulus, persiapan apa? Ya mungkin ada persiapan hal-hal yang untuk naikin soft skill. Misalnya ngambil license K3 kah, atau misalnya license misalnya kalian mau non geologi jadi data analis dan lain-lain, kan banyak. Tapi kan ya masa 4 tahun kalian buang sia-sia
gitu toh. Jadi dimanfaatin sebaik-baiknya dan persiapannya pastinya dari sekarang. Oke. Nah, mungkin gue udah mulai mau penasaran nih Bang soal pekerjaan yang sekarang lagi dijalanin Bang Hans. Kalau menurut Bang Hans sendiri nih, peralihan dari dunia kuliah ke dunia kerja, ada nggak sih Bang perbedaan lingkungan dan gimana cara kita adaptasi gitu ke dunia pekerjaan? Perbedaannya banyak ya. Pertama, nilai profesional tuh di dunia pekerjaan tuh ya sangat dibutuhkan gitu. Ya bahkan gini lah contohnya, gue sekarang masih muda lah, mungkin seumuran kalian kan gitu. Iya. Ya yang di atas gue pun yang mungkin udah punya anak tuh manggil gue juga tetap Pak. Ya maksudnya seprofesional itu kan dari hal yang paling kecil lah. Yeah. Itu, nah maksud gue lihat kenapa profesional banget di dunia pekerjaan tuh dan sangat menghargai satu sama lain, ya itu yang paling penting. Dan itu kan yang pernah gue titipkan pada tahun SCG 2019 tuh. Yeah. Kalau misalnya ada di situ yang pernah masuk ke dalam pengurusan gue, paling yang situ tadi siapa ya? Ayas belum ya Ayas ya? Belum Bang. paling naik di situ ya. Ya. Nah, gue selalu mengedepankan attitude. Ya kan? Gue selalu mengedepankan attitude karena apa? Menurut gue ya attitude itu paling penting dan itu sangat berguna kapanpun, dimanapun, dan ke siapapun. Ya. Dan menurut gue itu hal yang paling pertama dilihat dan kita bisa dapat respect orang tuh dari situ. Bukan dari seberapa hebat lu berbicara, seberapa hebat lu teorinya dan lain-lain, tapi seberapa sopan dan attitude kalian terhadap sesama gitu. Dan maksudnya perbedaannya juga adalah tanggung jawab yang mungkin pada saat kuliah kan kita ya dibiayain orang tua, jadi masih ya mager-mageran lah ya. Masih mau kerjain tugas juga deadline ya kan. Sekarang kan kalau udah di dunia kerja kan, apalagi organisasi SCG atau HMG kan itu non profit kan. Ya. Sebenarnya kan itu kan embel-embel non profit. So profit di sini kan maksudnya adalah uang ya kan. Ya. Tapi ya itulah yang bikin jadi banyak hal yang tidak serius dalam menjalankannya kan gitu. Ya walaupun itu pilihan orang masing-masing, mereka punya skala prioritas masing-masing kan gitu ya. Ya. Tapi setidaknya namanya dunia pekerjaan ya udah digaji ya mau nggak mau harus kasih yang terbaik. Bahkan kalau gue pribadi misalnya, gue kasih contoh, gue pribadi itu punya mindset kalau gue bekerja, kalau gue digaji misalnya 1 juta, gue harus ngasih pekerjaan gue dan hasil pekerjaan gue itu seharga 4 juta, berarti 4 kali lipat berarti. Iya, kalau misalnya lebih baik gitu. Kalau bisa lebih, maksudnya di sini adalah ya kalian harus totalitas, harus berikan yang terbaik karena kan kalian membawa kredibilitas nama kalian dan alma mater kalian. Ya. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Itu sih yang bedanya. Kalau misalnya SCG kan ya mungkin gue juga pernah gitu di tahun pertama males-malesan dan lain-lain. Tapi sih seumur-umur sih ya masih inilah, masih nggak pernah hilang-hilangan lah, ibaratnya kan gitu. Dan mungkin itu bisa mungkin jadi teguran untuk anak-anak SCG juga, jangan sampai hilang-hilangan lah kalau bisa ya. Gitu. Karena nanti yang susah tuh ini nih 18 yang sekarang lagi mimpin tuh. Nanti kalian juga ngerasain kalau misalnya lagi mimpin dunia hilang-hilangan tuh susahnya minta ampun, karena ketika paling jadi angkatan tertua tuh udah pikirannya udah banyak. Sekarang ada 18 kan PGL lah, baru lagi PGL mikirin skripsi lah, belum mikirin SCG lah, belum organisasinya yang lain lah kan gitu. Iya. Makanya ya, saling mengerti dan saling support dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghargai komitmen keorganisasian kan gitu jadinya. Nah, itu sebenarnya menarik sih Bang, karena kalau sekarang ya di keorganisasian sekarang di mana semua orang bisa berorganisasi, bisa belajar dari rumah. Sekarang ketika orang masuk organisasi, cara hilangnya kan gampang, tinggal matiin handphone aja. Handphone, nggak usah lihat apa-apa, langsung hilang gitu ya.
Nah mungkin ada perasaan kalau di organisasi kan benefit yang diberikan adalah mungkin ke soft skill gitu ya. Sementara di perusahaan kita dapat materi yang nyata gitu, berbentuk uang. Ya, Nah, gue penasaran ya sama pendapat Bang Hans. Gimana pendapat Bang Hans terhadap orang yang karena merasa di organisasi benefit yang di soft skill ya itu tadi hilang-hilangan. Apakah itu nanti berpengaruh Bang? Ketika memang dia di kehidupan pas karirnya, ketika emang rewardnya berupa material, menurut Bang Hans berpengaruh nggak? Atau karena emang dia orientasinya materi gitu ya, jadi nggak masalah aja pas kuliah hilang-hilangan atau pas kerja ada motivasi lainnya gitu. Oke, gue disclaimer dulu ya, maksudnya gue tidak mengeneralisir, tapi menurut gue itu sangat berpengaruh nanti terhadap mindset dan habit. Contoh, ketika misalnya dia yang hilang-hilangan tuh, padahal dia sudah diberi amanah, sudah dipercaya untuk masuk ke dalam suatu organisasi itu, karena kan masuk organisasi ada tesnya kan, ada interviewnya kan, dan lain-lain, dan memang dipilih sesuai dengan hasilnya toh gitu. Dan ketika misalnya dia tidak menghargai apa yang sudah menjadi kerja kerasnya dia di awal, otomatis nanti dia habitnya ketika bekerja juga akan kayak gitu. Dia akan menjadi orang yang cepat puas kah, atau akan menjadi orang yang memang tidak mau berjuang kah, kurang kerja keras dan lain-lain. Karena namanya kita fresh graduate nanti pasti kan kita semua dari nol tuh, nggak mungkin kita langsung enak. Tapi kan ya ini dari sisi pandang gue kayak gitu. Jadi ya itu nanti berpengaruh, tapi tidak dirasakan sekarang. Mungkin yang kalian rasakan hilang-hilangan itu ya mungkin sekarang enak, santai, nggak ada pikiran apa-apa, main aja dan lain-lain, malah merepotkan teman-teman kalian. Tapi ya nanti mungkin kalian rasakan ketika sudah mulai menghadapi fase hidup yang lebih tinggi gitu. Tapi ini ya gue tidak mengeneralisir ya, karena kan rezeki orang kan, atau misalnya memang kerja keras, ada memang dari keberuntungan, ada juga dari turunan, kan itu banyak faktor tuh. Jadi tinggal pilih mau sukses dari jalan yang mana. Kalau emang mau milih sukses dari jalan yang kerja keras ya silahkan kerja keras dari sekarang gitu. Tapi kalau emang kalian dari punya privilege yang tadi yang turunan dan segala macam ya tidak disalahkan juga, itu menjadi salah satu rezekinya tuh ya. Dan ketika misalnya keberuntungan juga ya itu juga kan pasti harus di keberuntungan ya, peluang ketemu dengan persiapan, nah itu baru jadi beruntung gitu. Paling itu gitu. Oke. Nah gue sekarang mau balik lagi nih Bang ke soal pekerjaan tadi. Kalau misalnya kerja di pertambangan gitu atau misalnya sebagai geologis, mungkin bisa diceritain dari pengalamannya Bang Hans gitu ya. Nah kan ada kadang tuh ada desas-desus kayak misalnya kalau kita kerja di geologis karena ada kontrak kerjanya gitu, kontrak kerja misalnya 2 bulan kerja 2 minggu libur gitu, ada 2 bulan di site 2 bulan libur gitu, atau kerjanya kayak orang kantoran biasa aja, setiap hari berangkat jam 7 sore pulang. Kalau di Bang Hans sendiri gimana Bang? Oke. Sebelumnya pasti setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing ya. Dan gue di sini berbicara berdasarkan yang perusahaan gue sekarang kan gitu. Kalau perusahaan gue sekarang tetap ada kontrak ya, karena kan kalau misalnya nggak mungkin kita baru masuk langsung jadi karyawan tetap tuh gitu. Tapi kalau ngikutin permen atau aturan pemerintah 2 kali tanda tangan kontrak itu menjadi karyawan tetap tuh. Dan kebetulan di perusahaan gue ini sekali tanda tangan kontraknya per 6 bulan. Jadi ya setelah 2 kali tanda kontrak ya jadi karyawan tetap, berarti tahun depan jadi karyawan tetap kan gitu. Tapi itu setiap perusahaan beda-beda, dan balik lagi nanti ke performa kalian juga. Ketika misalnya kalian selama tanda tangan kontrak yang pertama 6 bulan itu kalian tidak memberikan hasil yang baik atau tidak achieve target dan segala macam, atau bahkan kalian melakukan hal-hal yang fatal yang di luar kontrak, ya mungkin kalian bisa selesai kontrak pertamanya kan gitu. Jadinya tidak kalian tetap, dan itu banyak faktor lah. Makanya kan itulah yang tadi gue bilang,
di awal namanya fresh graduate ya kita benar-benar dari nol, benar-benar nunjukin bahwa kita siapa, kualitas kita, ya kan? Jangan sampai memalukan alma mater juga, dan kita juga harus maksimal kan. Emang kita kan kerja kan emang buat diri sendiri dan keluarga kan ujung-ujungnya gitu. Makanya ya gimana caranya mau sustain pekerjaannya ya harus dari diri kalian sendiri, dan itu kan mindset dan habitnya kan dibawa ketika dari kuliah kan gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah kalau Terus kalau kesehariannya, untuk di perusahaan gue juga, lanjut dulu aja Bang. Ya, kalau kesehariannya kebetulan gue dapat roster di sini. Kalau di nikel ya, gue dapat 8 minggu kerja, 2 minggu libur gitu. Jadi hitungannya kan berarti 8 minggu 8 minggu dikali 1 minggunya kan 7 hari, berarti 8 kali 7 56 hari gue di site. 56 hari di site, 2 minggu atau 14 hari libur. Tapi total libur itu 16 hari karena 2 hari dihitung perjalanan kalau di gua. Jadi full 16 hari. 14 hari full cuti, 2 harinya perjalanan pulang pergi. Jadi ya, dan itu kan beda-beda. Dan kalau di nikel untuk roster 82 tuh cepat, terhitung cepat kalau di nikel ya. Itu karena rata-rata juga banyak teman-teman gue yang 10-2 bahkan 12-2 gitu. Tapi ada juga mungkin di perusahaan-perusahaan lain mungkin yang 6-2, tapi untuk yang ke-4-2 kayaknya belum. Jarang, biasanya itu yang udah atas-atas tuh. Gitu. Dan untuk keseharian ya biasa sih, namanya jam kerja kan, office hour, jam biasanya kalau gue ya 7:30 gue berangkat ke site, ya kan, misalnya bangun jam 6, siap-siap 7:30 gue berangkat ke site, baru pulang jam 4, 4:30, nyampe di mes jam 5, udah istirahat. Ya kalau emang ada kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain ya kerjain, kalau emang ada meeting malamnya, tapi kalau enggak ya istirahat. Lebih fleksibel sih, dan apa ya, gue juga akhirnya merasakan yang tadi gue bilang, kenapa gue bilang gue tadinya nggak mau jadi Deos. Kenapa? Karena gue nggak bisa banget depan laptop full seharian duduk depan laptop. Gue udah ngerasain itu, dan gue udah pada saat di magang di Pertamina. Gue mikir kan, karena di Pertamina kan megangnya laptop banget, walaupun gue sebagai junior geologis di situ. Dan ketika misalnya lewat office hour pun tetap kerja ya, karena ada tugas dan lain-lain tuh. Nah kalau misalnya dari situ gue sadar bahwa akhirnya rupanya Tuhan tuh memberikan apa yang lo butuhin, yang sesuai dengan kapasitas lo, bukan sesuai dengan apa yang lo mau. Udah akhirnya ya itu kuncinya adalah bersyukur aja sih yang paling penting. Dan gue sekarang kalau gue pribadi ya, gue bersyukur adalah gue jadi geos di tambang ya. Kebetulan di nikel ini, di tambang gue yang sekarang, di site gue sekarang itu, gue langsung lihat view-nya laut, pantai. Walaupun gue lagi di gunung, karena kan di nikel kan mainnya gunung. Ya gue dapet dua bentang alam yang berbeda tuh, dan menjadi stress relief aja. Ya maksudnya itu plus minusnya setiap orang lah. Dan nggak semua yang di nikel pun juga merasakan kayak gitu, bahkan ada yang lebih enak, ada yang sama gitu. Nah, mungkin ada pengalaman selama bekerja, suka dukanya yang bisa diceritain Bang ke teman-teman penonton. Suka dukanya ya? Kalau dukanya dulu deh. Kalau dukanya itu, gue kebetulan di nikel berarti udah jalan 6 bulan kan. Udah jalan 6 bulan. Gue udah pernah ngerasain namanya ngecamp di hutan tanpa ada sinyal, no service. Terus habis itu kalau mau dapat sinyal 4G gue harus naikin satu bukit yang jalan kaki itu setengah jam kalau udah biasa. Kalau udah biasa ini gue not setengah jam kalau udah biasa. So itu kalau mau dapat sinyal, dan pokoknya sesusah itulah. Tapi untungnya namanya di perusahaan kan pasti disuplai makanan yang memang tetap 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Pada saat itu gue berapa lama? 1,5 bulan gue pernah ngerasain itu. Jadi ya itu lumayan berkesan sih.
bukan menjadi duka juga, tapi lumayan berkesan lah. Gitu. Karena kan kita waktu di kuliah kan mapping PGL nggak pernah kita kayak gitu kan. Iya. Pasti naik motor. Toh, mapping naik motor, nyari jalan, bahkan mapping jalan doang. Nggak ada istilahnya, jarang pasti gue lihat nih nanti kalian bermapping tuh bener jalan susurin, jarang ada. Iya. Gitu. Tapi ya mau nggak mau pasti harus itu diperbaiki lah. Karena nanti fisik dan mental pun juga akan sangat berpengaruh gitu. Selain itu ya, kalau sukanya adalah ya pulang-pulang gajinya bersih karena ditanggung semua tuh. Itu paling. Itu sih. Berarti emang kalau dilihat dari cerita tadi yang ngecamp 1,5 bulan emang di hutan, berarti emang pengalaman lapangan pas kuliah itu sangat penting buat menunjang kita pas di dunia kerja ya. Sangat penting. Karena gini, bukan ke fisiknya ya, tapi ke mental sama sense of geologinya. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau fisik mah semua orang bisa dilatih gitu. Tapi sense-nya itu kan ke jam terbang. Dan ketika kita sebagai fresh grad, jam terbang kita dapat dari mana? Dari dunia perkuliahan kan? Dan gitu. Makanya itulah sangat penting menurut gua ketika misalnya kita mahasiswa geologi ya kita namanya mapping ya mapping. Itu sih paling. Oke. Mungkin list di pertanyaan-pertanyaan gue tadi udah gue tanyakan semua dan banyak cerita-cerita yang gue dapetin dan nanti penonton-penonton di rumah juga bakal dengerin. Mungkin dari Bang Hans nih terakhir mungkin sebelum ditutup ada nggak pesan yang mau disampaikan ke mungkin adik-adik yang masih berkuliah di geologi sekarang atau misalnya ke teman-teman rekan-rekan sekarang yang sedang nyari kerja atau yang lagi kerja juga boleh. Oke. Ya paling ya gue ngomong gini yang paling utama tetap buat adik-adik gue lah yang di KMJ ya. Karena ya itulah ya gunakan waktu perkuliahan kita kalian yang paling penting lah, itu yang paling utama dari akademik itu jangan disia-siain. Terus dari keluarga kalian masing-masing yang ada di HMG ya baik dari angkatan kalian, senior junior kalian harus saling respect lah satu sama lain, harus saling hargai satu sama lain, ya harus kompak karena nanti kerasa gitu ketika misalnya kalian udah kayak misalnya nih gue nih udah kerja, yang gue kangenin tuh pas gue mau cuti itu pasti ya gue ketemu teman-teman. Dan ketika misalnya ketika dunia perkuliahan kita tidak diisi dengan warna itu ya jadi kayak ada yang kosong aja gitu. Jadi ya perbanyak teman lah kalian. Terus juga organisasinya juga harus tetap maksimal, totalitas harus cepat jadi adaptasi lah. Karena kan bakal gini terus loh. Dan kalau misalnya kalian nggak cepat adaptasi, kalian bakal ketinggalan jauh. Karena jujur aja yang gue tahu, mahasiswa geologi di universitas lain itu tuh namanya mapping tetap mapping, gak ada istilah sekunder ataupun tidak ke lapangan. Makanya kalau gue dengar yang itu ada sekunder itu ya sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa, setidaknya memang kalian udah saran dari pembimbing lah atau bagaimana untuk 2018 ya coba cari jalan lain untuk tetap bisa kalian mapping, usahakan bagaimana caranya, entah kalian mau ikut project kah atau misalnya kalian ikut bantu mapping teman kalian kan itu juga bisa. Makanya perbanyak itulah. Dan yang buat masih baru-baru tuh ya itu aja jangan lupa, karena misalnya contoh gini, even kalian mau ke non geologi pun cobalah cari tempat atau lingkungan yang punya value-nya tinggi tuh. Gitu. Bukan jangan selalu isi kegiatan kuliah kalian buat hevan-hevan aja. Itu juga boleh, misalnya gue mau masuk kepanitiaan atau acara A di Unpad karena buat apa tujuannya, buat nyari teman di luar HMG, silakan, itu bukan larangan. Itu udah salah satu kebutuhan, kalau emang kebutuhan kalian itu silakan, dan itu gue sangat memperbolehkan. Tapi jangan lupakan tempat, cari lingkungan juga yang untuk develop kalian.
Jadi isinya tuh bukan tempat buat hura-hura doang, tapi Ya. cari tempat lingkungan yang memang bisa ngedevelop kalian, kan itu juga ya. Jadi harus seimbang lah. Gitu. Jadi biar hidupnya kan juga nggak monoton loh. Kalau misalnya serius-serius mulu mah juga ngapain? Ya cari yang happy-happynya lah, tapi ya tetap harus seimbang. Ya. Ya paling buat 2018, berarti buat skripsinya nanti ya semoga lancar. 19, Amin. 20 dan lain-lain. Amin. Oke, Bang Hans, terima kasih banyak udah mau hadir di SCG Ngotak, berbagi cerita buat mungkin teman-teman yang masih ada di HMG sekarang. Semoga cerita-cerita yang tadi dibagikan bisa juga selain memotivasi, bisa juga jadi referensi gitu ya Bang, buat adik-adiknya nanti mencari jalur kemana setelah kuliah. Bang Hans, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga buat semua penonton yang udah nonton SCG Ngotak. Dan ingat juga tadi salah satu pesan Bang Hans, kalau di lapangan itu juga penting. Jadi misalnya 18 yang pegelnya data sekunder dan mau bantu lapangan saya, boleh juga. Tapi ya udah, mungkin sampai ketemu di SCG Ngotak berikutnya. Dadah.